Ada orang yang pelakor senior, tapi hidupnya di dunia senang-senang saja. Di akhirat nanti azabnya ditunda. Namanya istidraj. Istidraj diambil dari kata daraja, tertunda. Azab yang tertunda. Sudah jadi judul sinetron. Azab yang tertunda. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW. Orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi. Dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, 3 saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama diam. Pulang kampung marah aja. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantung. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustadz. Saya sempat jadi mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah emak saya bertanya, kau makan apa di sana? Makan nasi, saya bilang. Dari mana dapat uang? Beasiswa saya cukup, mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit gak ada uang. Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah gak ngirim uang? Pernah. Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah, kalau nanti saya banyak minta saya tak bisa balas. Maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa, artinya minta. Cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua, saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, man. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan,
kasih tahu dia, papa, mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu, saya mau jual koran dulu, saya mau kerja di Dorsmir dulu, saya mau kerja loper dulu, saya mau susah-susah dulu. Nah, seketika saat kita tahu susahnya itu, tetes peluh keringat, air mata, di situ loh baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Saya tidak bicara ceramah saja, tapi dalam kehidupan saya pribadi dulu saya laksanakan, saya pernah buat, saya pernah kerjakan. Tapi tidak saya rencanakan itu saya harus begini, tidak. Memang bagian dari takdir hidup. Mungkin tidak minta uang itu karena jauh ke Mesir. Kalau seandainya dekat, sering juga minta. Nah, memang dikondisikan saya untuk terbang jauh ke Mesir, lalu kemudian setelah jauh itu tidak meminta, tapi kemudian setelah pulang berjumpa, sempat bersama orang tua. Bulan Maret 2019 kemarin baru meninggal dunia ketika saya sedang ceramah di Madura, Pulau Madura, diundang oleh sahabat saya, kakak kelas di Mesir dulu, Dr. Fauzi Tijani. Dan pagi itu rencananya mau ziarah ke makam Kiai Khalil di Pulau Madura. Begitu mau ziarah langsung dapat SMS segera pulang karena orang tua meninggal dunia. Akhirnya saya langsung ke airport Surabaya dan langsung pulang. Sebelum malam sudah tiba pemakaman. Artinya apa? Penyesalan panjang, kenapa tidak mencium tangan orang tua, kenapa tidak? Karena saya pikir masih lama ya. Nah, ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat. Karena sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Masih lama. Ternyata apa yang terjadi? Berangkat hari Sabtu, hari Ahad tausiah, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu kalau masih hidup orang tuamu di rumah, pulang. Tapi jangan ini jadikan alasan. Besok nggak masuk kelas, kemana? Pulang semua. Pulang sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Pulang. Kalau masih bisa membahagiakan dia, apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Safa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia ini. Jadi banyak orang terlalu membanggakan, saya sudah banggakan dia Pak Ustaz, saya sudah bayarkan ONH-nya. Berapa? Baru DP-nya. Sudah merasa berbakti kepada orang tua? Belum. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, khair baik. Tapi yang dipakai birrul walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain. Karena kata birru adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara Asmaul Husna ada Al-Barrut Tawwab. Allah yang punya sifat itu. Maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh. Allah Subhanahu wa taala tidak ada puji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang salat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad yang hajinya tidak ada. Apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak agung dan mulia. Oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1, S2, S3, postdoktoral, profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini
ihsana. Ihsan. Lihat lagi penggunaan kata ihsan dalam hadis Nabi. Jibril alaihissalam datang, rambutnya tidak berdebu, bajunya sangat putih bersih, tapi tidak ada orang yang kenal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aku melihat ada seorang laki-laki rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih, tapi kami tidak ada yang kenal. Ini tiga indikasi ini menunjukkan kebingungan. Kalau ada orang rambutnya sangat hitam dan kita kenal, berarti dia memang orang situ, memang tinggalnya di situ. Tapi dia kalau orang perantau, rambutnya pasti berdebu karena tinggal di gurun pasir. Sekarang kan banyak tuh anak-anak muda yang rambutnya berdebu. Itu berarti orang jauh, bukan orang Jogja. Bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal. Kalau bajunya agak-agak kotor, berarti dia musafir. Pantas kalau kita tidak kenal. Tapi bajunya sangat putih, berarti dia memang orang situ. Tapi kami tidak kenal. Kata Umar bin Khattab, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal. Dan dia duduk berhadapan-hadapan dengan Nabi, lututnya dekat dengan lutut Nabi, tapi kami tidak kenal. Dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang ihsan. Setelah selesai baru Nabi bertanya, Umar, ya, kamu tahu siapa tadi yang datang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan itu? Tidak, Jibril yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Orang selevel Umar bin Khattab tidak kenal Jibril. Ada orang Indonesia baru ketemu Jibril. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, kalau Umar bin Khattab lewat jalan Sudirman, maka setan lari ke jalan lain. Ini ada orang satu perjalanan sama setan, ngaku kenal dengan Jibril alaihissalam. Makanya kalau baca hadis, satu hadis, tapi analisa dari hadis itu banyak sekali. Umar tidak kenal dengan Jibril kecuali setelah Nabi Muhammad SAW yang bercerita mengenalkan. Dari mana Nabi tahu? Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada analisa lain. Apa maknanya? Allah menggunakan kata ihsan untuk orang tua, Nabi menggunakan kata ihsan untuk Allah. Ihsan untuk Allah, anta'budallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa in lam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat dia, fa innahu yarak, sesungguhnya dia yang selalu melihatmu. Tidak pernah putus ihsan. Ihsan Allah kepada kita, tidak pernah putus pengawasan Allah. Bagaimana ihsan kita kepada orang tua? Tak pernah putus bakti walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya kita tetap membaca walaupun dia sudah masuk liang lahat, jam 2 malam bangun, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad sudah jadi bahasa Indonesia. Banyak juga orang Indonesia laki-laki sifat Sa'ad. Orangnya Sa'id, artinya bahagia. Sa'adah, kebahagiaan. Jenenge sapa? Sa'adah. Itu dari bahasa Arab. Sa'adatun, bahagia. Datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah kira-kira pahalanya sampai apa tidak untuk almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, silakan engkau bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Memberi air minum, niatkan untuk almarhum almarhumah, kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Langsung tanpa pikir panjang, apa kata Sa'ad? Idzan ahfiru bi'ran, kalau begitu saya gali sumur sekarang juga, sumurnya saya wakafkan dengan niat almarhumah. Oleh sebab itu, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, pulang dari sini jangan gali sumur,
Cukup telepon, assalamualaikum, sumur bor. Cari pondok pesantren yang kesulitan air, pergi ke kaki-kaki gunung, orang mencari air satu jerigen mikul 5 km jalan. Di situ tempat minum lembu, kerbau, di situ juga mereka mengambil air. Cari, galikan, mengalir air sumur untuk mereka, mengalir pula sampai ke liang lahatnya. Itu bakti kita. Pulang dari sini, cari pondok pesantren, panti jompo, panti yatim. Assalamualaikum Bapak pimpinan yatim, saya lihat ini kamar mandinya sedikit, orang antri banyak, keran air tidak ada. Gimana ini? Berapa lagi yang perlu sumur bor di sini? Kami perlu kira-kira 5. Insya Allah. Bapak mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja. Nih, ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia masih hidup, masih ada, senangkan hatinya. Pulang dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan membawa selembar kertas. Apa itu? Transkrip nilai semester ini IP 4. Siapa yang tidak bangga? Bangga orang tua. Saya pulang dari Mesir, saya bawa ijazah LC. Satu lagi ijazah dari Maroko, MA. Ini mak, ijazah LC MA. Saya tidak lihat dia nampaknya tak bahagia. Karena dia dulu waktu saya kecil nyuruh saya, kamu mesti doktorandus. Itulah cita-cita ya dia yang tidak sampai. Saya mesti doktorandus. Di mana mau mencari titel doktorandus kan? LCMA. Saya bilang, mak, ini LCMA ini lebih hebat dari doktorandus. Artinya apa? Bahwa menyenangkan hati orang tua itu ketika hati dia terbuka, bahagia, disitulah pintu-pintu rezeki itu terbuka. Turun barokah-barokah itu. Buah kalau matang itu dijolok, jatuh. Dan menjatuhkan rahmat Allah itu, membuka pintu-pintu langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan ridha Allah dengan ridha orang tua. Makanya kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau Allah ridha, maka semua yang kau mau dia berikan. Orang kalau sudah ridha itu artinya senang. Orang kalau sudah senang, semua dia kasih. Apa yang ada di tangannya, itu dia berikan. Tadi malam sampai di hotel, datang seorang jamaah, buka cincinnya. Cincin paling dia sayang, dia kasih ke saya. Laki-laki. Nah nih Ustaz Somad, ambil. Duduk saya tadi, duduk, datang anak muda, dia lihat saya tak pakai sorban, dikasihnya sorban. Cuman akadnya belum jelas apa ngasih atau pinjam, Allah Allah. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru berharap dapat ridha Allah. Makanya habis salat subuh selalu diajarkan, raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Apakah Allah ridha terhadap kita? STJ, status tak jelas. Cara mendapatkan ridha Allah, pancing dengan ridha orang tua. Senangkan hatinya, terbuka pintu rezeki. Makanya sulit hidup kita, sempit. Dari kerut kening kita udah kelihatan. Kenapa? Karena tidak ada ridha Allah, akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua. Senangkan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan melimpah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya dari grup WhatsApp. Senangkan saja hatinya, apa yang dia mau beri, tapi dengan cara yang halal. Nah, ini harus dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang kalian ke rumah, papa, mama, ini ada mobil, ini ada rumah, ini berangkat pergi haji. Wow, orang tua senang, 2 bulan masuk KPK. Innallaha tayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Numpang di rumahnya 4 bulan.
tapi ada yang dia lupa. Bukan rumahnya yang kau tumpang, bukan ruang tamunya yang kau diami, sempat numpang di perutnya 9 bulan 10 hari, tak pernah kau sebut.